Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, saya akan bercerita tentang dahsyatnya doa. Memang Allah telah memberikan jaminan bahwa orang yang berdoa pasti akan dikabulkan. Nah, ada cerita suatu saat, ini cerita fakta. Suatu saat ada guru SMA yang bertugas di luar Jawa. Karena gajinya sedikit, maka dia tidak mungkin ini saya akan pulang. Rumahnya Jawa Timur. Nah, dia terus berdoa. Sudah bertahun-tahun tidak pulang karena hanya seorang guru honorer, kan gitu. Tiap malam dia bangun bertahajud, ya Allah, saya kepingin pulang ya Allah. Tetapi dari sisi keuangan, dari sisi waktu, kayaknya tidak mungkin. Tapi Engkau yang maha mendengar pasti akan mengabulkan doa. Dan itu terus dilantunkan. Terus dilantunkan, apa yang terjadi? Suatu saat di sekolahan, di pondok pesantren yang ia mengajar di sana, itu didatangi oleh pejabat yang ada di provinsi. Nah, setelah pejabat itu datang dan ngobrol-ngobrol ke sana kemari, ditanya, si Ustadz ini ditanya, Ustadz, rumahnya mana? Oh, saya sini Jawa Timur di ini. Kalau di pondok pesantren ini saya tidak saya sebutkan ya, karena ini privasi. Kalau di pondok pesantren ini apakah masih dekat? Ya, saya tahu, saya kenal dengan para pengurusnya. Nah, si pejabat ini kemudian meneruskan, hai Ustaz, saya itu sudah lama sekali pengen nyekolahkan anak saya di pondok pesantren itu. Dan saya tidak ada waktu untuk mengantarkannya. Kalau diperbolehkan Ustaz, apakah Ustadz mau kira-kira menemani anak saya untuk mondok di sana? Kaget. Si Ustadz ini kaget. Masya Allah. Ini barangkali doa yang selalu saya panjatkan. Tiba-tiba Allah mengabulkan dengan cara-cara yang di luar dugaan, di luar pikiran, di luar nalar. Tapi itu kehendak Allah seperti itu. Kalau Allah sudah mengabulkan, pasti akan terkabul. Itu yang pertama. Cerita yang kedua, ini juga sangat menarik. Ada seorang dokter di Timur Tengah. Nah, dokter ini kemudian disuruh mengisi sebuah acara seminar, ya, di salah satu wilayah daerah yang itu wilayahnya terpencil. Kemudian dokter ini menyewa pesawat, kemudian dalam perjalanan tiba-tiba dia mendarat. Tetapi apa yang terjadi? Hujan, petir, kemudian angin ribut luar biasa. Yang ini tidak mungkin akan dilanjutkan. Kemudian si dokter ini tanya kepada kapten, kepada pilot, Pak, kira-kira kalau keadaan seperti ini itu butuh berapa jam untuk kondisi normal kembali? Maka dijawab oleh sang pilot tadi, ya sekitar 6-7 jam. Waduh, kalau begini saya nggak bisa mengikuti seminar dong, kan gitu. Terus akhirnya dia landing di salah satu lapangan terbang yang cukup kecil begitu. Karena nunggu waktu yang terlalu lama, maka dia berjalan-jalan. Dokter ini berjalan-jalan. Nah, ketika ia berjalan-jalan, matanya itu tertuju pada sebuah rumah gubuk kecil yang itu mau pinjam HP. Kemudian dokter ini mengetuk pintu, dokter, assalamualaikum. Kemudian dijawab oleh seorang nenek yang ada di dalam. Dibukakan pintu, silakan masuk. Terus dokter ini kemudian duduk
saya mau pinjam HP. Saya ini akan mengisi acara, tetapi keadaan badai yang seperti ini tidak mungkin akan ke sana. Saya pinjam HP, saya tak nelpon sama panitia. Apa jawaban dari seorang nenek? Ya, jawaban seorang nenek yang ada di situ apa? Kalau HP saya nggak punya, tapi kalau sekedar teh hangat saya buatkan. Nah, ketika dibuatkan teh hangat, si nenek ini kemudian kembali ke tempat duduk semula. Ya, ke tempat duduk semula sambil duduk begitu, zikir terus, tiada putus, mulut ini selalu zikir. Lah si dokter ini kemudian melirik di sebelahnya itu ada seorang anak kecil. Seorang anak kecil yang terbujur kaku. Kemudian dokter ini tanya kepada si nenek, "Nek, saya dari tadi melihat ada anak kecil yang tergeletak tidur di sebelah nenek, itu siapa?" Lantas si nenek ini menjawab, "Oh iya, ini cucu saya. Sudah lama ditinggal oleh kedua orang tuanya, jadi saya yang merawat." "Lu itu kok keadaannya tidak bergerak, ada apa?" "Oh iya dok, oh maaf, ini belum tahu dokternya. Oh iya, ini cucu saya ini punya penyakit. Yang penyakit itu tulangnya itu sudah rusak. Dan orang-orang di sini mengatakan yang bisa mengobati, yang bisa menyembuhkan itu hanya ada satu dokter hebat, itu dari Syam. Namanya Dokter Syam." Nah, dokter ini kaget setengah mati. Ternyata dokter yang diomongkan oleh nenek ini ya dokter yang ini. Sambil gemetaran kemudian si dokter ini bercerita, "Wahai nenek, sesungguhnya apa yang engkau tuju, apa yang engkau nyatakan, apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau doakan, sesungguhnya itu adalah saya. Saya ini dokter yang tadi punya pengalaman naik pesawat, kebetulan pesawatnya tidak bisa meneruskan perjalanan dan saya harus turun di sini dan saya mencari-cari handphone tidak ada. Saya kemudian mampir di tempatnya nenek. Allahu Akbar, dokter ini takbir karena yang didoakan oleh sang nenek ini, ya Allah, saya seorang nenek yang tidak mungkin akan bisa mengobati cucu saya ke luar negeri. Apalagi naik pesawat untuk makan sehari-hari saja saya kurang. Tapi engkau yang punya kuasa ya Allah." Terus kemudian berdoa terus. Si dokter oleh Allah dikirim dengan cara-caranya Allah. Dikirim untuk mengobati si anak cucu dari nenek ini. Ya, jadi doa yang diucapkan secara terus-menerus, secara kontinu. Jangan mikir nanti bagaimana caranya. Allah yang akan mengatur. Allah yang akan mengatur segalanya. Kalau Allah sudah mengatur, kun fayakun, maka itu pasti akan terjadi. Jangan sampai kita berhenti untuk berdoa. Terus berdoa. Berdoa kepada keluarga, berdoa kepada lingkungan, berdoa kepada siapapun kita doakan, terutama kepada kedua orang tua. Insya Allah, ya, dengan doa-doa yang kita lantunkan, pasti Allah mendengar dan pasti Allah akan mengabulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.